Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadana Fitri. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, terima kasih kepada dosen mata kuliah saya di mata kuliah filsafat, Bapak Habib Anwar, atas tugas akhir semesternya yang telah diberikan kepada kami. Dan kepada teman-teman, semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar. Pertanyaan pertama, berfilsafat itu kan termasuk dalam berpikir. Tetapi tidak semua orang yang berpikir itu bisa menjadi filsafat. Tetapi sudah bisa dipastikan orang yang udah berfilsafat pasti mereka itu berpikir. Pertanyaannya, apa pembeda dari pokok pertanyaan ini? Baik, saya pernah bertanya kepada teman saya tentang masalah pertanyaan seperti ini. Dan teman saya menjawab bahwasanya berpikir dan berfilsafat itu tidak ada bedanya. Yang membedakannya gimana cara kita mengolah pemikiran itu. Jadi pernah saya diberikan sebuah gambaran pohon dari teman saya, dan beliau memberitahu kepada saya, apa yang kamu lihat dari sebuah gambar pohon ini. Karena saya memakai pemikiran, maka saya menjawabnya, ini adalah sebuah pohon yang ada ranting, ada daun, ada akar, ada buahnya, udah seperti itu. Tetapi beliau menjawab, itu adalah berpikirmu. Tetapi ketika kamu ingin mengetahui orang berfilsafat, mereka akan mencari tahu ini adalah sebuah akar, yang akar ini bisa menjadi obat, yang akar ini masih bisa diteliti lagi di dalamnya, yang ketika di dalamnya telah ditemukan sesuatu, maka mereka akan meneliti lagi di dalam akar itu sampai menemukan. Terus mereka tidak hanya sampai di sana, mereka akan mencari tentang daunnya lagi mereka korek, mereka cari sampai ke dalamnya. Udah ketemu di dalamnya, mereka masih mencari sampai ke dalamnya. Tidak sampai di situ, mereka akan mencari akarnya lagi, rantingnya lagi, manfaat dari buah itu lagi. Maka orang berfilsafat itu mereka akan menjadi orang yang kritis, mereka akan menjadi orang yang banyak bertanya, mereka akan menjadi pemikiran yang keras, dan keseluruhan itu mereka pertanyakan. Beda seperti orang berpikir, orang yang berpikir ya seperti saya tadi, saya akan menjawab itu adalah sebuah pohon, itu mempunyai ranting, mempunyai daun, mempunyai akar, dan sebagainya, seperti itu. Tapi orang yang berfilsafat, mereka akan mencari tahu luarnya, dalamnya, dan apa yang ada di dalamnya lagi mereka bakalan mencari tahu. Oke, bisa dibedakan teman-teman? Jadi tidak ada pembedanya. Mereka sama-sama ranahnya berpikir, tapi gimana cara mereka menjalankan pemikiran itu. Ya, jadi di dalam berfilsafat itu juga kita pasti mengalami yang namanya berbagai macam proses. Jadi orang yang berfilsafat itu tidak semata-mata mereka itu mencari bertanya terus udah gitu. Enggak, mereka harus mengalami berbagai macam proses. Seperti mereka harus mengetahui dulu pengertian dari apa yang mereka pertanyakan, terus objeknya apa, terus cabang-cabang filsafat ini gimana gitu, terus gimana kedudukannya di ilmu, gimana kedudukannya di dalam agama, apakah ada bertentangan, atau gimana kedudukannya di dalam ilmu filsafat itu sendiri, terus apakah apa manfaat mempelajari ini tadi gitu. Mereka bisa, nah dari situ mereka bisa melahirkan ilmu pengetahuan baru tentang apa yang mereka pertanyakan. Terus mereka juga bisa mencari kebenaran. Nah, terus dari angan-angan pertanyaan mereka tadi, mereka bisa melahirkan sebuah filsafat gitu. Filsafat dari pengalaman apa yang mereka lalui tadi, dari pengalaman apa yang mereka cari. Nah, jadi seperti itu
dongeng dan tahayul, bahwasanya akal kita memang bisa menerima itu, tapi di dalam agama kita harus mempunyai keyakinan juga bahwasanya yang hal-hal seperti itu tidak boleh kita kaitkan, karena kita cukup menguatkan Tuhan untuk sebagai penolong kita gitu. Nah, sehingga orang yang berfilsafat melalui berbagai macam proses, mereka bisa melahirkan ilmu pengetahuan dari itu tadi. Terus mereka juga bisa mencari kebenarannya yang seperti apa. Jadi ketika kalian mendapatkan pertanyaan dari seseorang, jangan ditelan mentah-mentah atau bulat-bulat gitu ya. Kalian juga harus mencari kebenaran dari pengalaman kalian sendiri gimana gitu ya. Terus baru kalian bisa melahirkan sebuah filsafat dari angan-angan. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah termasuk dari angan-angan kalian gitu loh. Sehingga kalian berhasil melahirkan sebuah filsafat, yaitu pemikiran yang kritis, pemikiran yang bisa memang menguatkan kalian menemukan eksistensi diri kalian sebagai makhluk yang diberi akal oleh Tuhan, seperti itu. Ya, jadi dari berbagai macam proses yang dilalui oleh para filsuf-filsuf terdahulu, maka jangan heran sejarah konsep berpikir dalam filsafat itu mengalami perubahan yang berbeda-beda gitu. Karena seperti yang kita ketahui, adanya filsafat Yunani kuno, filsafat klasik, filsafat modern, itu kan setiap filsuf mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dengan apa pengalaman yang mereka alami pada masa saat itu. Seperti filsafat Yunani itu ada tokohnya sekitaran 9 tokoh seperti Thales, Anaximander, Parmenides, Zeno, Pythagoras, Heraclitus, Epictetus, dan Anaxagoras, dan lain-lain. Nah, itu mempunyai banyak tokoh juga di masa Yunani. Terus pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Ilmu itu adalah akal kita. Nah, pentingnya akal kita itu harus berdasarkan juga kepada Al-Quran. Walaupun akal kita menerima nih tentang informasi yang kita dapat, tetapi kita harus juga mengembalikan kepada Al-Quran, karena di dalam berfilsafat kita tidak bisa melepaskan dari 3, yaitu adanya ilmu, adanya filsafat, dan agama. Mereka ini tidak bisa saling dipisahkan. Misalnya ilmu itu adalah sebuah akal, terus filsafat itu adalah pemikiran, terus Al-Quran itu adalah keyakinan. Nah, contohnya misalnya ilmu dan filsafat itu dapat bergerak dan berkembang berkat adanya akal dan pikiran manusia. Dan juga agama. Nah, agama di sini dapat bergerak dan berkembang berkat adanya keyakinan. Nah, gimana kita bisa menggunakan akal dan pikiran tetapi kita tidak meyakini itu? Nah, jadi di dalam konsep berfilsafat itu kita tidak bisa terlepas dari 3, yaitu ilmu, akal, filsafat, dan agama. Jadi ilmu adalah akal, filsafat adalah pemikiran, dan harus dikuatkan dengan keyakinan kita. Walaupun kita diberikan kebebasan untuk bertanya. Nah, bertanya itulah yang membuat kita menjadi tahu yang mana kita harus bisa mengetahui tentang kehidupan kita, gimana cara kita menyikapi itu. Jadi tidak harus dari orang lain, kita juga perlu mempelajarinya, seperti itu. Nah, terus selain kita mengetahui tentang proses dan terjadinya sebuah perubahan sehingga menimbulkan berbagai pemikiran yang berbeda dari masing-masing perkembangan, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya objeknya. Objek itu adalah bahannya, bahan awal tadi, seperti yang kita pertanyakan tentang dongeng dan tahayul tadi. Nah, dalam objek filsafat juga terbagi menjadi 2 pembagian. Yang pertama objek material filsafat, yang kedua objek formal filsafat.
yang dimana material ini adalah bahan dari sesuatu penyelidikan kita tadi. Bahannya apa tadi? Bahannya tadi adalah tentang dongeng dan tahayul, tentang alam semesta, itu bahan-bahan tadi. Sehingga sehingga sesuatu itu masuk ke ranah formal filsafat, objek formal filsafat. Gimana cara kita memandang itu tadi? Dari proses yang telah kita ketahui, dari pandangan-pandangan para filsuf terdahulu, sehingga kita bisa memandang dan gimana cara kita memandang itu tadi. Nah, kita bisa menyimpulkan gimana cara pandang kita terhadap pengetahuan yang kita dapatkan dari pertanyaan kita tadi, sehingga pandangan yang secara meluruh, bahkan secara umum, sehingga dapat menemukan hakikat dari objek material tadi, sehingga kita bisa menemukan hakikat dari objek pertanyaan kita tadi. Objek itu tadi kan adalah objek material tadi kan adalah bahannya tadi. Nah, dari pertanyaan dongeng, apa sih manfaatnya kita mencari tahu tentang dongeng dan tahayul gitu ya. Terus apa sih cabang-cabangnya gitu, apa sih pandangan para filsuf tentang ini gitu loh. Nah, sehingga kita bisa memiliki sudut pandang yang menyeluruh tentang apa yang kita dapatkan tadi. Nah, dari proses, terus kita mengetahui perubahannya, terus kita mengetahui objeknya tadi, bagaimana cara kita memandang itu. Sekarang bagaimana nih peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum individu melakukan suatu tindakan. Nah, dari berbagai proses tadi, sebenarnya kita udah mengetahui jawabannya, bahkan kita udah bisa menyimpulkan nih, orang yang berfilsafat pasti mereka kritis. Mereka tidak asal-asalan dalam menerima informasi, kecuali mereka mengalami sendiri dan mereka mencari tahu sendiri, sehingga mereka bisa menjadi orang yang bijaksana dalam melakukan suatu tindakan. Seperti baliknya ke dalam konsep filsafat, yaitu cinta kebijaksanaan. Maka mereka akan bijak dalam memandang sesuatu itu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon dimaafkan jika banyak terjadi kesalahan. Salahnya dari saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Bapak dosen atas tugas yang telah diberikan. Semoga video ini bisa bermanfaat baik bagi saya maupun para penonton saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.